Kita langsung mulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu walaupun masih dengan kondisi yang sama, tapi berharap kondisi seperti ini akan berakhir insya Allah ya. Mudah-mudahan tahun ajaran baru kita bisa bertatap muka secara langsung, jadi tidak perlu ibu seperti ini lagi. Nah, hari ini kita masih belajar biologi di kelas 10, yaitu materi selanjutnya yaitu masih berbicara mengenai lingkungan. Nah, kalau kita berbicara mengenai lingkungan, di pembahasan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai lingkungan dan peta konsep tentang lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu di mana kadangkala kita tidak pernah merasakan bahwa lingkungan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kita, bahkan terhadap kehidupan kita ya. Sehingga efeknya lingkungan yang ada di sekitar kita itu mengalami yang namanya suatu perubahan dan terjadilah yang namanya pencemaran lingkungan. Semuanya biasanya terjadi karena faktor alam dan biasanya juga terjadi karena faktor manusia yang sendiri yang efeknya ini berdampak fatal terhadap kelestarian dari suatu lingkungan tersebut. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tuntas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya di pembahasan sebelumnya mungkin kalian sudah tahu apa itu lingkungan. Nah, hari ini kalau pencemaran lingkungan sendiri apa? Sama hanya dengan lingkungan, pencemaran lingkungan juga ini diatur di dalam undang-undang yaitu nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12. Yang artinya yaitu di mana pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, adapun bahan yang biasanya mengakibatkan pencemaran itu dikenal dengan istilah namanya polutan ya. Jadi kalau misalnya kalian mengenal istilah polusi, polutan itu sama beda. Jadi kalau polutan itu bahannya, kalau polusi itu adalah hasil dari proses pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri itu ada 4 macam ya. Nah, yang pertama yaitu ada yang disebut dengan pencemaran udara. Nah, bisa kalian perhatikan di sini pencemaran udara yaitu mana udara itu di atmosfer itu tercemar. Nah, kita tahu kondisi atmosfer yang normal itu adalah seperti ini. Oke, jika jumlah meningkat sebagai hasil dari aktivitas manusia atau akibat peristiwa di alam, maka ekosistem tersebut, udara tersebut akan mengalami ketidakseimbangan dan terjadilah yang namanya pencemaran udara. Nah, sekarang apa aja sih yang termasuk ke dalam pencemaran udara? Gas apa aja? Oke. Nah, ada beberapa gas yang bisa mengakibatkan pencemaran udara. Yang pertama adalah yang disebut dengan CO atau karbon monoksida. Nah, bisa kalian perhatikan. Nah, ini di mana CO ini biasanya berasal dari kawah ya. Selanjutnya yang kedua ada nitrogen oksida yang berasal dari kendaraan pembangkit listrik dan satu lagi pembuangan sampah. Kemudian yang ketiga yaitu CFC atau kloroform ya, yang biasanya berasal dari kaleng semprot dan freon lemari es. Selanjutnya kemudian yang terakhir yaitu ada di mana CFC ini bisa berdampak terhadap yang namanya ozon atau O3 ya. Nah, ini akan mengakibatkan yang namanya efek rumah kaca. Nah, sebelum ke sana, di sini ada hal yang pengen Ibu sampaikan mengenai yang namanya efek rumah kaca ya. Mungkin kalian bertanya-tanya sebetulnya apa sih efek rumah kaca tuh? Jadi gini, jadi di atmosfer itu ada yang disebut dengan gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gasnya itu ini. Nah, sebetulnya si gas-gas ini kalau konsentrasinya itu stabil itu bagus. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya gas-gas ini maka bumi akan selalu dingin ya. Sehingga dengan gas-gas ini sehingga bumi terasa panas. Tapi ketika kandungan dari gas-gas ini terlalu banyak, efeknya apa? Efeknya bisa mengakibatkan bumi terutama di bagian kutub itu mengalami pencairan dan efeknya akan mengakibatkan air laut itu naik ya, seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Dan efek rumah kaca ini bisa mengakibatkan yang namanya global warming atau pemanasan secara global. Sehingga salah satu hasil dari efek tersebut yaitu kita akan mengalami iklim yang tidak menentu. Contohnya sekarang ya, panas tapi kok hujan gitu, hujan tapi kok panas. Nah, itulah yang terjadi gara-gara pencemaran udara. Nah, itu salah satunya ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang disebut dengan pencemaran air. Nah, kalau pencemaran air apa? Yaitu jelas pencemaran air adalah tercemarnya suatu air oleh suatu
zat-zat berbahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya berbagai macam hal di air tersebut atau tercemar. Biasanya kita tahu bahwa air itu tercemar ada 3 parameternya ya, ada parameter fisik, ada parameter kimia, dan satu lagi parameter biologi. Nah, sekarang Ibu akan bahas untuk di parameter fisik, biasanya air itu keruh, bau, dan pH airnya itu kurang dari 6,5 dan lebih dari 7,5 ya. Sedangkan kalau berdasarkan efek kimia, yaitu parameter kimia dilihat dari BOD, COD, dan DO. Nah, ini artinya ya. Nah, sedangkan dilihat dari parameter biologi terlihat dari jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti Escherichia coli dan Vibrio cholera. Nah, adapun biasanya penyebab pencemaran air ini ada 3 hal. Yang pertama bisa terjadi secara langsung, bisa terjadi secara tidak langsung, dan satu lagi bisa terjadi karena adanya limbah ya. Nah, kalau secara langsung apa? Yaitu ketika seorang membuang sesuatu langsung ke air tersebut. Nah, efeknya itu berakibat fatal. Kalau yang tidak secara langsung, yaitu misalnya tercemarnya oleh tanah yang meresap ke dalam air tersebut sehingga akhirnya berakibat fatal. Nah, satu lagi karena orang membuang limbah ya, karena limbah yang bisa mengakibatkan dampak, yaitu contohnya seperti limbah domestik, yaitu berasal dari perumahan, perkantoran, hotel, dan perdagangan, contohnya ini. Kemudian ada limbah industri, misalnya pabrik atau industri ya, contohnya ini. Dan terakhir itu pertanian, dari pertanian seperti pupuk kimia, pestisida yang nanti tercuci oleh hujan masuk ke saluran irigasi sungai, danau, dan efeknya salah satu yang sangat terkenal dari pencemaran air ini bisa mengakibatkan yang namanya eutrofikasi ya. Apa itu eutrofikasi? Yaitu tercemarnya air oleh unsur hara yang berdampak terjadilah yang namanya blooming alga. Nah, ini bisa kalian perhatikan nih. Jadi kalau misalnya kalian melihat suatu sungai atau danau di mana terdapat yang namanya tanaman-tanaman yang ini, contohnya seperti eceng gondok atau misalnya tumbuhan-tumbuhan yang bisa menutupi bagian bawahnya, inilah berarti air tersebut sudah tercemar. Nah, mungkin bertanya kalian, kenapa ya kok tumbuhan banyak kok itu namanya tercemar? Padahal kan tumbuhan bagus. Ternyata ketika terlalu banyak blooming alga ini ya, salah satunya eceng gondok, ini bisa berakibat fatal terhadap organisme yang di bawah. Sehingga organisme yang di bawah itu akhirnya mati karena dia tidak mengalami fotosintesis dan tidak mendapatkan oksigen. Bahkan oksigen terlarutnya itu akan menurun. Jadi sangat berakibat fatal ya. Maka dari itu kalau misalnya kalian mencintai air atau pengen melestarikan air, yaitu tidak boleh membuang limbah ke air. Kalau mau membuang diproses dulu ya. Selanjutnya itu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah apa? Yaitu sama halnya dengan pencemaran air, yaitu tercemarnya tanah oleh zat-zat yang berbahaya sehingga efeknya ini akan berakibat fatal terhadap perkembangan tanah ataupun tumbuhan yang hidup di dalam tanah tersebut. Pencemaran tanah juga sama, yang pertama ada yang langsung, tidak langsung, dan tidak bisa diurai. Nah, efeknya ini bisa mematikan organisme dan mengganggu porositas dan kesuburan. Nah, adapun yang langsung bisa kalian perhatikan nih. Nah, itu selanjutnya yang tidak langsung, dan terakhir yang tidak bisa diurai. Oke, next. Terakhir, pencemaran terakhir yang disebut dengan pencemaran suara. Oh, ada betul ya. Jadi pencemaran suara ini yaitu tercemarnya ini nih telinga kita ya, oleh suara-suara bising yang efeknya ini bisa berakibat fatal kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, bisa merusak gendang telinga kita. Manusia itu bisa mengalami pencemaran suara ketika memiliki desibel lebih dari 20 Hz ya, lebih dari 80 desibel. Untuk manusia normal itu kita hanya bisa mendengar sampai 20 ribu Hz. Jadi lebih dari itu bisa berdampak fatal terhadap pendengaran. Oke, nah jadi seperti itulah mengenai pencemaran lingkungan. Nah, mungkin pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan. Selalu semangat untuk belajarnya dan selalu berdoa mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berakhir. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat terus untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.